Oke, selamat pagi semuanya. Jadi, eh, Bapak mau jelaskan tentang rubrik penilaian, ya rubrik sumatif yang akan kamu kerjakan pada hari ini. Ya, nah Bapak mau buka rubriknya dulu. Nah, ini rubrik ya rubrik sumatif PJOK tahun ajaran 2020-2021. Kamu bisa lihat KD-nya di sini. Memahami, menjaga sikap tubuh, ya sikap tubuh seperti apa, duduk, membaca, berdiri dan berjalan, ya. Kemudian mempraktekkan sikap tubuh, ya duduk, membaca, berdiri dan berjalan. Nah, ini sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Nah, pada sumatif kali ini Bapak akan menilai, ya. Bapak mau besarkan sedikit supaya kamu bisa lihat dengan jelas. Oke ya. Nah, Bapak akan menilai dua aspek ya. Yang pertama yaitu aspek psikomotor ya. Yang kedua adalah aspek kognitif ya di bawah sini. Nah, Bapak mau jelasin dulu tentang aspek psikomotor ya. Nah, ini aspek psikomotor mempraktikkan menjaga sikap tubuh melalui ada 6 kegiatan di sini ya. Kegiatan pertama, sikap duduk bersila dengan tepat. Kedua, sikap duduk di kursi makan dengan tepat. Ketiga, sikap duduk sambil membaca dengan tepat. Keempat, sikap berdiri tegak dengan tepat. Kelima, sikap berdiri istirahat dengan tepat. Lalu yang terakhir, sikap berjalan dengan tepat. Nah, kamu praktekkan ya, kamu buat video ya. Kamu video diri kamu ketika lagi duduk bersila ya. Nah, kamu duduk bersila itu bagaimana? Nah, silakan kamu praktekkan lalu sambil divideokan. Begitupun dengan sikap yang lainnya. Kamu duduk di kursi makan, kira-kira posisi tubuh kamu harus bagaimana. Nah, itu kamu sambil videokan ya. Videokan dari depan, videokan dari samping supaya Bapak bisa lihat, oh, badan si A ini sudah tegak ya atau badan si A ini masih eh, bungkuk ya. Nah, lakukan hal yang sama terhadap sikap-sikap yang lain ya. Sikap duduk sambil membaca ya. Kalau membaca pandangan kemana ya, posisi badan bagaimana ya, posisi eh, apa namanya tangan bagaimana. Nah, kamu praktekkan sambil di videokan ya. Kemudian yang keempat, sikap berdiri tegak. Ingat ya, di sini sikap berdiri tegak ya. Berarti kalau berdiri tegak itu bagaimana ya? Nah, silakan kamu lakukan sambil divideokan. Jadi nanti kamu lakukan, kamu berdiri tegak, ya nanti minta tolong mama atau bapak untuk videokan ya kira-kira 5 detik atau 3 detik ya, 3 detik dari depan, 3 detik dari samping, ya sudah ya. Kemudian sikap berdiri istirahat ya, yang tadi itu sikap berdiri tegak, sekarang ini sikap berdiri istirahat ya. Nah, kamu praktekkan bagaimana cara sikap berdiri istirahat ya sambil video ya. Kemudian sikap berjalan dengan tepat. Nah, kamu sambil berjalan, kamu melakukan teknik-teknik berjalan yang benar yang sudah pernah kita pelajari. Ya, kalau orang berjalan itu eh, pandangan dia harus menghadap kemana, ya, posisi badan dia harus bagaimana. Nah, itu kamu lakukan, kamu praktekkan di dalam berjalan sambil divideokan, ya. Nah, silakan kamu bisa buat video itu dari depan. Contoh, kamu berjalan menghadap kamera, ya. Lalu kameranya rekam kamu dari depan. Kemudian kamu berjalan direkam dari samping, kamu berjalan direkam dari belakang. Jadi Bapak bisa lihat seluruhnya, seluruh tubuh kamu ketika kamu sudah berjalan. Begitupun dengan sikap berdiri dan sikap duduk, ya. Contoh, ketika kamu sikap berdiri istirahat, ya, nanti minta tolong mama dan bapak rekam kamu dari depan, rekam kamu dari belakang, lalu rekam kamu dari samping supaya bapak bisa lihat posisi tangan kamu sudah tepat atau belum, posisi kaki kamu sudah tepat atau belum, badan kamu sudah tegak atau belum, ya. Nah, kamu bisa videokan uh, apa namanya dari depan tubuh, dari belakang dan juga dari samping ya untuk keenam gerakan ini, keenam sikap ini ya. Nah, kalau kamu melakukan keenam gerakan ini atau enam sikap ini dengan benar, berarti nilai kamu ada di sini ya, sesuai dengan rubrik yang Bapak kasih. Nah, kalau kamu cuma melakukan 4 sampai 5, berarti nilai kamu ada di sini. Kalau kamu melakukan 2 sampai 3, berarti nilai kamu ada di sini. Kalau kamu melakukan
1 atau di bawah 1, artinya tidak melakukan, berarti nilai kamu di bawah KKM. Oke? Nah, jadi pastikan kamu bisa melakukan semuanya. Bapak harapkan kamu bisa melakukan semuanya dengan tepat ya. Nah, kamu perhatikan juga bahwa sikap-sikap yang kamu lakukan, sikap tubuh yang kamu lakukan ini harus dengan tepat ya. Di belakang kalimat ini ada tulis dengan tepat, dengan tepat. Artinya apa? Artinya ketika kamu melakukan sikap tubuh berarti itu harus benar, harus tepat. Contoh, si A mempraktekkan sikap tubuh 6, ya, dia mempraktekkan semuanya. Tetapi pada saat Bapak nilai, ternyata sikap tubuh yang dia lakukan hanya 2 ini saja yang tepat, yang sisanya tidak tepat. Berarti Bapak akan menilai si A, oh dia melakukan 2 yang tepat, berarti nilai dia nanti ada di sini. Karena dia hanya melakukan 2 yang tepat, berarti nilai dia antara 70 sampai 75. Makanya kamu harus melakukan semua gerakan dengan tepat supaya nilai kamu bisa mencapai excellent atau 90 sampai 100. Oke, itu untuk bagian psikomotor. Silakan nanti video kamu bisa langsung kamu kirim di Teams, atau kalau berat atau mengalami kesusahan, silakan kamu upload dulu di YouTube, lalu link YouTube-nya kamu kirim ke Teams ya. Jadi kalau Bapak hitung-hitung ya, satu gerakan ini contoh dari sisi depan, sisi samping, sisi belakang, masing-masing 3 detik. Berarti satu gerakan ini ada 9 detik ya. Nah, ini ada 9 detik, berarti sudah 18 detik. Ini ada 9 detik lagi, berarti sudah 27 detik. Ini ada 9 detik lagi, berarti sudah 36 detik. Yang ini 9 detik lagi, berarti ada 45 detik. Nah, untuk yang berjalan ini, karena kamu mungkin harus berjalan 2-3 langkah, nah silakan kamu videokan bisa 5 detik sampai 10 detik. Jadi, berjalan menghadap kamera selama 10 detik atau 5 detik, ya, berjalan dari membelakangi kamera selama 10 detik, lalu berjalan menyamping kamera, nah itu juga 10 detik. Jadi kira-kira seluruh total kamu video ini kira-kira itu bisa 2 menit ya. Tadi di sini ada 45 menit ya, ditambah dengan 60 detik, Bapak ulang, tadi di sini ada 45 detik ditambah dengan yang ini 10 detik, berarti ada 30, berarti 30 detik ditambah dengan 45 detik, maka semuanya ada 75 detik ya. Jadi kalau 75 detik berarti ada 1 menit 15 detik ya. Jadi Bapak kasih video kamu, kira-kira kamu akan membuat untuk gerakan psikomotor ini kira-kira 2 menit ya. Nah, supaya tidak terlalu berat untuk kamu ya, supaya kamu bisa upload ke Teams atau bisa juga upload ke YouTube ya. Nah, supaya tidak menyulitkan kamu dalam proses penguploadan. Oke, nah itu untuk psikomotor. Lalu kita beralih ke aspek yang kedua, yaitu aspek kognitif. Oke, yang kedua adalah tentang aspek kognitif ya. Nah, aspek kognitif sini ada pertanyaan yang sudah Bapak tuliskan di rubrik. Ada 4 pertanyaan. Di masing-masing pertanyaan Bapak sudah tuliskan poinnya di belakang. Jadi nanti kamu baca pertanyaannya kira-kira poinnya berapa ya. Di belakang sini semuanya poinnya 25 ya. Nah, Bapak jelaskan pertanyaan yang sudah Bapak tuliskan di sini ya. Yang pertama, jelaskan mengapa kita perlu menjaga sikap tubuh dengan benar. Nah, kamu jelaskan kenapa ya kita harus menjaga sikap tubuh dengan benar. Apakah supaya kita tubuhnya sehat atau tulang belakangnya tidak bungkuk. Nah, kamu tuliskan, kamu bisa cari informasi di internet atau bisa diskusi dengan orang tua ya. Lalu kamu tuliskan jawabannya ya. Kemudian yang kedua, jelaskan prosedur atau langkah-langkah dalam, oh ini dalam ya. Ini Bapak ganti dalam, ini juga dalam, ini juga dalam. Oke. Nomor 2, jelaskan prosedur atau langkah-langkah dalam melakukan sikap duduk di kursi makan yang benar. Nah, kalau orang duduk di kursi makan itu langkah-langkahnya bagaimana ya? Prosedur bagaimana ya? Posisi badan dia harus bagaimana? Posisi pandangan dia harus bagaimana? Tangan dia harus bagaimana? Nah, itu juga kamu tuliskan, kamu jawab, kamu jelaskan ya, jawabannya bagaimana. Kemudian untuk nomor 3,
Jelaskan prosedur atau langkah-langkah dalam melakukan sikap berdiri tegak. Ini sikap berdiri tegak ya, yang benar. Nah, kalau orang melakukan eh, sikap berdiri, kira-kira prosedurnya bagaimana ya? Kaki dia bagaimana? Tangan dia harus di sebelah mana? Pandangan dia harus mengarah kemana ya? Posisi badan dia harus bagaimana? Nah, kamu jelaskan ya. Kemudian untuk nomor 4, jelaskan prosedur atau langkah-langkah dalam melakukan sikap berjalan yang benar ya. Nah, kalau orang mau berjalan itu kira-kira kaki dan tangan dia harus bagaimana? Ya, harus di belakang kah, harus diayunkan kah, harus di atas kah? Nah, kamu cari jawabannya yang benar apa lalu kamu tuliskan ya. Kaki dia harus bagaimana? Ya, pandangan dia harus menghadap kemana? Posisi badan dia harus menghadap kemana? Nah, kamu cari jawabannya yang lengkap, yang benar lalu kamu tuliskan ya. Nah, untuk yang aspek kognitif ini, silakan kamu tuliskan di kertas atau di buku tulis kamu. Lalu nanti kamu foto, lalu fotonya itu kamu kirim ke assignment ya. Nanti akan Bapak periksa sebagai nilai kognitif kamu ya. Nah, ini untuk penjelasan rubiknya. Jika kamu ada pertanyaan, silakan kamu boleh tanyakan Bapak baik lewat Teams maupun lewat Telegram. Oke, sampai sini untuk penjelasannya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.